Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai kajian pagi ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah SWT yang masih memberikan umur dan kesehatan kepada kita, membangunkan kita pagi ini dalam kondisi sehat dan dimudahkan kita untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid ini, dan insya Allah kita lanjutkan dengan zikir dan juga tholabul ilmi. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang lebih baik untuk kita semua daripada sebelum-sebelumnya dan menjadi catatan amal soleh untuk kita semua. Salawat dan salam kita sampaikan kepada teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang istiqomah mengikuti sunnahnya. Mari kita awali dengan zikir bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarrin naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadal yaumi wa khaira ma ba'dah, wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaumi wa syarri ma ba'dah. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min adabin fin nari wa adabin fil qabr. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dunuba illa anta. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari,
la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr wa a'udzubika min adabil qabr. La ilaha illa anta. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma fatni min baini yadayya wa min khalfi wa ayyamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi 'azamatika an ughtala min tahti. Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadati fatiras samawati wal ard rabba kulli syai'in wa malikah asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkih wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Asbahna ala fitratil islami wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaihi. Kita lanjut kajian kita di pasal 54 kitab Al-Hikam ya. Rubbama kunta musian, boleh jadi engkau melakukan sebuah keburukan, fa'arakal ihsana minka, tetapi engkau melihatnya sebagai sebuah kebaikan. Kenapa? Suhbatuka, karena sahabatmu itu, karena orang-orang dekatmu, sekelilingmu itu, man huwa asfa'a halan minka, itu orang-orang yang dia kelakuannya lebih buruk daripada kamu, ya kan? Jadi kita kalau kadang-kadang itu melakukan keburukan, melakukan kesalahan, tapi menganggap ya biasa aja. Kenapa? Karena teman-temannya lebih buruk daripada itu. Ini sama dengan ini kalau anak kita sekolah itu, dia kemudian dapat nilai 5, tapi bangga. Katanya gini, lebih wong teman saya aja nilainya 3, 4. Wah, ini saya sudah paling bagus gitu kan gitu. Nah, kenapa? Karena standarnya temennya, kebetulan temennya lebih jelek, gitu kan. Nah, ini sama. Kita ketika kemudian kumpulnya dengan orang-orang yang standarnya jelek, ya kita ini kemudian menganggap diri kita baik. Ya kan? Maka kan Rasul mengingatkan, berhubungan dengan orang itu tergantung siapa kita berhubungan.
Kalau kita ini berhubungan dengan bakul parfum kata Rasulullah gitu ya, orang yang jualan parfum maka kita ikut wangi, gitu ya. Paling ora jadi tester gitu ya, jadi wangi. Tapi kalau kemudian kita ini temennya adalah pandai besi, nah, jenengan tahu pandai besi? Ya, pandai besi itu, maka kira-kira kalau kita itu berada di tempatnya pandai besi, nah, apa yang kemudian terjadi pada kita? Nah, ya, sangit, nah, gitu kan? Jadi bedanya di situ. Kita ketemu dengan pandai besi sangit, ketemu dengan tukang parfum harum. Ya ini pengaruh orang di sekitar kita itu sangat besar. Nah, kenapa terjadi permisivisme? Apa ini? Permisif itu artinya membuat permisi, gitu, mengizinkan sesuatu terjadi, gitu ya. Contoh, ya mungkin kalau kita kan bisa lihat ya, setiap zaman itu kemudian permisifnya berbeda. Kita melihat kalau zaman dulu, mungkin kalau orang tua kita, hubungan antara laki-laki dan perempuan itu masih sangat terbatas. Kalau pengen kenal saja itu kayaknya juga tidak semudah itu gitu. Ada anak perempuan diapeli kalau zaman dulu itu sudah beda. Mungkin zaman kita ini sudah beda lagi gitu ya. Nah, akhirnya ada permisif maksudnya permisif itu membiarkan, membuat itu dianggap sebagai hal yang biasa. Iya kan? Nah, kita ini kalau zaman kita apel mungkin kita datangi itu paling ono jadwalnya ya paling seminggu sekali gitu. Mungkin kalau anak-anak kita zaman sekarang wes jadwalnya rak terima seminggu sekali, wes mungkin setiap hari. Bahkan kemudian akhirnya permisifnya itu bergandengan tangan biasa. Kenapa bergandengan tangan? Oh, gitu nggak usah bergandengan gitu. Engkau apa kata anak kita? Oh, itu masih mending. Itu teman saya udah cium-ciuman. Nah, katanya begitu. Ya, jadi ini kemudian melihat seakan-akan sudah biasa. Hal yang buruk dianggap biasa ya karena komunitasnya itu. Komunitasnya seperti itu. Maka ini bagaimana menjaga diri kita supaya diri kita ini menjadi orang yang punya standar kualitas yang baik. Ini supaya punya standar kualitas yang baik ya ketemu dengan orang-orang yang baik. Karena kalau tidak kita akan menganggap apa yang kita lakukan sudah baik. Gitu. Sama nih, kita sama-sama duduk di sini. Tapi standar yang kita acu siapa? Kalau standar yang kita acu itu misalnya kita kemudian melihat ini kita kadang-kadang merasa sombong diri kita sudah menjadi ahli masjid gitu ya. Kemudian menganggap diri kita jauh lebih baik daripada orang yang tidak ahli masjid. Ya mungkin standar kita cuma itu, padahal belum tentu nih diri kita sudah baik. Ya, karena kita standarnya cuma gitu. Nah, itu saya mending Pak, setiap hari datang ke masjid. Nah, itu orang lain tidak ke masjid. Gitu. Standarnya begitu. Orang yang tidak ke masjid pun punya standar yang kenapa kok dia tidak ke masjid? Oh, saya mending daripada yang lain tidak. Dia tidak ke masjid Pak, tapi sholat di rumah. Yang lain tidak. Kenapa standarnya? Lebih baik saya daripada yang lain tidak sholat. Ada orang yang kemudian sholatnya hanya seminggu sekali. Kalau sholat Jumat, gitu ya. Ada Pak? Masih mending gitu katanya dia, itu daripada tidak sholat. Daripada yang sholat cuma hari raya, ya kan ada ya. Jadi ada orang yang sholatnya mingguan, ada orang yang sholatnya tahunan. Kalau hari raya dia ikut sholat, gitu. Jadi ngukurnya yang lebih rendah, ya itu merasa dirinya baik terus, gitu. Maka ini loh, kita ini coba membuat diri kita itu harusnya melihat ukuran standar kebaikan ya orang yang di atas kita.
Kok bisa ya orang itu bisa begini? Oh, bisa orang begitu begini. Maka kalau kita lihat nih cerita para sahabat zaman Rasulullah itu justru pengen standar hidupnya itu lebih tinggi, meskipun Rasul mengatakan loh dia masuk surga. Sudah diomongin dia masuk surga, dia merasa standarnya masih kurang. Gitu kan? Seorang misalnya kalau kita ingat ya, bagaimana seorang Umar bin Khattab itu ketika diceritain oleh Nabi bahwa ada seorang anak muda namanya Uwais dari desa Korni gitu, Yaman sana. Dia ini anak yang luar biasa. Dia ini penduduk langit bukan penduduk bumi. Maka kalau kamu nanti ketemu sama dia, minta doa sama dia, minta supaya engkau diampuni oleh Allah. Nah, ini bagi seorang Umar itu menyadari bahwa dirinya itu tidak lebih baik daripada yang disebut tadi. Dia sadar itu, maka dia cari yang namanya Uwais bertahun-tahun sampai kemudian dia ketemu dan kemudian minta didoakan. Gitu. Padahal siapa Uwais? Bukan sahabat. Uwais bukan sahabat, tapi Rasul sudah menyebutkan dia penduduk langit. Maka dia kemudian cari. Umar itu mencari, karena sudah ada standarnya nih, Umar sudah tahu, gitu kan? Atau kalau kemudian seorang Umar itu ketika dia diingatkan oleh orang biasa, dia tidak marah, ya, dia tidak marah, ya. Kenapa? Karena bagi dia berarti standarnya kurang. Misalnya dia melakukan inspeksi malam-malam, jadi ditanyakan gitu, Umar itu orang yang suka inspeksi malam-malam. Ya, kalau bahasa sekarang belusuan itu tadi ya, belusuannya malam-malam Pak, bukan enggak siang-siang. Nggak ada wartawan, zaman dulu ada wartawan itu. Jadi dia malam-malam, dia suatu saat kemudian mendengar bahwa ini ada satu percakapan di dalam rumah antara ibu dan anaknya, yang ternyata mereka ini sedang tidak punya makanan, gitu ya. Dan itu bagi dia ini ada percakapan bahwa Umar itu kebangetan sebagai khalifah, kok kita ini tidak diperhatikan. Ini percakapan di dalam rumah dan dia dengar itu. Maka dia tidak merasa tersinggung. Dia kemudian balik ke Baitul Mal, dia ambil satu karung gandum, dia angkat sendiri. Ajudannya mau ngangkat nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Karena dia merasa ini tanggung jawab saya. Nanti yang ditanya oleh Allah tentang orang ini itu saya, bukan kamu. Itu. Mau sampai sebegitunya, Pak. Padahal kira-kira boleh nggak kalau kemudian yang ngangkat ajudannya? Ya boleh-boleh aja. Saya kira kalau ada pemimpin zaman sekarang kayak gini, wah luar biasa. Itu langsung expose-nya, kemana-mana itu ya, langsung viral gitu. Tapi ini seorang Umar, dia itu tadi tidak merasa dirinya baik, gitu ya. Meskipun sekali lagi Umar disebut sebagai seorang sahabat yang dijamin masuk surga. Tapi ketika ada peristiwa ini, ya sudah, dia panggil sendiri gandumnya, dia bawa ke orang tadi. Nah, pertanyaannya kepada kita ini sudah selevel itu atau belum? Atau kemudian kita merasa, sudahlah, yang penting itu saya sudah lebih baik daripada yang lain. Kira-kira ini kita sudah merasa lebih baik atau belum? Karena banyak orang yang merasa cukup dengan amalnya. Kan banyak Pak orang yang merasa cukup dengan amalnya. Ya karena tadi standarnya lihat di bawahnya, tidak lihat standar atasnya. Jadi banyak orang yang merasa amalnya sudah cukup. Gitu. Kalau ditanya sholat, yang penting sholat, wah itu kan gitu. Meskipun ya kalau kita kemudian merujuk hadis Nabi nih, terutama berkaitan dengan perempuan. Jadi perempuan itu ada privilege dibandingkan laki-laki. Cuma ternyata privilege itu juga tidak mudah. Gitu ya. Perempuan itu kata Rasulullah, seandainya perempuan itu hanya melakukan yang wajib-wajib saja, sholatnya 5 kali sehari, seorang pakai sholat sunnah, sholatnya cuma 5 kali sehari, terus puasanya juga cuma puasa Ramadan, gitu ya. Zakat kalau dia mampu, haji kalau dia mampu. Yang paling penting, dia taat kepada suaminya. Sudah, kata Rasulullah, dia berhak untuk masuk surga dari pintu mana saja yang dia mau.
Gampang atau gampang, Pak? Gampang susah. Iya kan? Privilege bagi perempuan. Jadi kalau perempuan itu ndak sholat sunnah, ndak puasa sunnah, ya toh, ora usah dikir, ora usah kakean dikir. Iki mau kan kita ngomong bahwa kalau kita habis subuh dikir sampai suruh gitu kan, kemudian sholat 2 rakaat dapat pahala haji dan umroh. Wes ora usah ngono. Itu perempuan itu bisa dapat jatah surga dari pintu mana saja yang diinginkannya dengan catatan taat kepada suaminya. Nah, kita kira-kira gampang apa angel? Angel bisa tahu tapi iya kan? Itu kan itu privilege, Pak. Tapi kenapa kok kemudian kalau kemudian kita baca hadis yang lain, Rasulullah mengatakan, aku lihat di neraka banyak perempuan. Ya. Nah ini, jadi kayaknya kan kontradiktif gitu. Nah kenapa? Ya karena tadi kadang perempuan itu kejeglongnya itu karena banyak dosanya. Amalnya mungkin cukup. Jadi tadi kan dibilang amal yang segitu kita bisa masuk surga loh, nggak usah susah-susah. Tapi kejeglong dengan dosanya. Dosanya perempuan itu ada di mananya? Ya biasanya kejeglongnya perempuan ada di mulutnya. Iya kira-kira ya. Jadi mulutnya perempuan itu bisa menjerumuskan dirinya ke neraka. Ngomongin orang lah, apalah gitu ya. Pokoknya itu hal yang biasa. Nah, kenapa? Standarnya kembali lagi. Kalau diingatkan, coba gitu aja. Itu orang itu malah lebih parah. Jadi gitu. Jadi selalu standarnya melihat yang bawah. Itu orang lain itu jauh lebih parah daripada saya. Gitu ya. Maka ketika cerita tentang perempuan-perempuan yang menjadi ahli surga, misalnya kalau yang disebutkan di dalam Al-Quran itu ada 2 perempuan. Yang pertama adalah istrinya Fir'aun, ya, gitu ya. Yang kedua Maryam, gitu ya. Coba kita lihat gitu. Seorang perempuan itu bisa masuk surga. Ya dipikir-pikir tadi istrinya Fir'aun kok bisa masuk surga gitu ya. Istrinya Fir'aun masuk surga. Nah, itu jaminan, itu disebutkan di surat At-Tahrim ya, bahwa istrinya Fir'aun itu masuk surga. Kenapa? Ya karena dia meskipun suaminya seperti itu, ya dia tetap taat kepada Allah. Kan kalau dipikir-pikir, dia standarnya mana nih? Kalau dia kemudian standarnya orang yang ada di sampingnya ini, ya sudah santai aja gitu. Tapi dia tetap melihat standar yang atas. Itu. Nah, kemudian Maryam. Ya kalau Maryam oke lah, ini tadi yang mungkin masuk kategori yang disebutkan Rasulullah tadi gitu ya. Meskipun Maryam tidak punya suami gitu ya. Tetapi memang desainnya sudah didesain oleh orang tuanya. Jadi Maryam ini kalau kita membaca riwayatnya dari surat Ali Imran, itu karena sejak awal ibunya itu ketika hamil sudah nadar, ya Allah ini anakku nanti aku nadarkan untuk berjuang di jalanmu. Aku wakafkan anakku ini kepadamu. Itu masih di dalam perut. Mungkin pikiran ibunya anaknya laki-laki, kan gitu. Tapi ketika kemudian ternyata lahirnya perempuan, ya sudah nadar kok. Nadar anaknya diwakafkan kepada Allah. Maka kemudian dididiklah kepada Nabi Zakaria. Jadi sejak awal itu memang prosesnya begitu. Desainnya itu Maryam itu seorang perempuan yang luar biasa. Sudah niatnya orang tuanya begitu, kemudian proses pendidikannya seperti itu, jadi lingkungannya betul-betul baik. Maka ketika kemudian dia itu membuktikan bagaimana Allah itu memberikan rizki dari jalan yang tidak diduga-duga gitu ya. Setiap hari dia mendapatkan makanan. Zakaria kalau datang ke kamarnya tiba-tiba sudah ada makanan, padahal belum dikasih makan.
tapi sudah ada makanan. Maka ditanya Maryam, kamu dapat makanan dari mana? Dia jawabannya, oh ini rezeki dari Allah. Gitu. Ya itu kalau dinalar ya nggak nalar Pak ya. Jadi kalau kita ini bisa begitu kayaknya enak ya. Maksudnya saking yakinnya wis pokoknya nanti dapat rezeki dari Allah itu. Tapi ini kita lihat Maryam ini sampai kemudian dia didatangi malaikat yang kemudian menginformasikan bahwa dia akan punya anak. Ya, tentu ini sesuatu yang berat bagi Maryam. Tetapi dia terima, ya sudah, memang dia dikasih tugas itu. Kenapa? Ini kembali lagi ke doa ibunya tadi. Karena ibunya mewakafkan anaknya. Kan tadi mungkin ibunya mikir punya anak laki-laki. Ternyata anaknya perempuan. Maka kemudian memang anaknya perempuan, tapi kemudian nanti melahirkan anak laki-laki yang menjadi Rasul. Nah itu ya. Nah jadi ini ketika standar yang dipakai oleh Maryam itu bukan standar bawah, tapi standar atas. Dia tetap taat kepada Allah. Bahkan ketika kemudian dia hamil tanpa suami, ini kan menjadi tantangan yang berat. Apa kata manusia gitu ya, kata orang lain. Ketika dia hamil tidak ada suaminya. Tapi itu kemudian dijalankan, diterima. Dan ketika kemudian lahir, orang pada menghujat dia hanya mengatakan nih, tanya anaknya sendiri, jangan tanya saya, gitu kan. Dan itulah kemudian menjadi mukjizatnya Nabi Isa, masih bayi langsung bisa ngomong. Gitu. Jadi bisa ngomong. Kenapa? Karena tadi dari Maryam ini sudah memiliki standar yang tinggi, keyakinan kepada Allah yang tinggi. Nah ini kepada kita semua barangkali sekali lagi, bagaimana kita ini melihat orang-orang sekeliling kita, Pak. Siapa yang mempengaruhi kita? Apakah kita itu masih suka kalau melakukan dosa ya, permisif? Permisif itu pokoknya menganggap hal yang biasa. Karena sekarang permisifnya itu jauh lebih tinggi. Dulu kalau bicara tentang LGBT, itu kita kok menjijikkan gitu ya. Iya gitu ya. Kita ini kalau maaf lihat bencong aja kalau gitu ya. Nah sekarang itu kan kemudian seakan-akan menjadi biasa gitu. Ya karena standarnya akhirnya Mas, ya itu ya biasa begitu. Ini perlu kita kemudian coba koreksi. Jangan sampai standar-standar yang buruk tadi kita ambil. Ya karena lingkungan kita. Justru bagaimana kita bisa mempengaruhi lingkungan supaya ketika terjadi sesuatu yang buruk kita koreksi. Jangan kemudian sebaliknya. Standarnya buruk, ikut buruk aja deh gitu. Nah ini kita alhamdulillah ya Allah takdirkan, Allah mudahkan hidayah kepada kita sehingga kita ini menjadi orang-orang yang ahli masjid, insya Allah. Ya kan, mudah-mudahan Allah istiqomahkan sampai akhir hayat. Nah, kalau jadi ahli masjid itu standarnya itu ya kita coba cari standar yang terbaik. Kita ini kan di masjid alhamdulillah kita ngaji lah ya. Ngaji dapat ilmu praktek. Ngaji dapat ilmu praktek. Tidak ngaji dapat ilmu ya yang penting dapat ilmu gitu. Meskipun dapat ilmu pahala gitu ya. Ketika kita ngaji pahala. Ngaji pahala. Cuma standarnya ini kalau kita ngomong standar orang yang ngaji. Standar orang yang ngaji itu kan jangan kemudian lihat standar yang rendah lagi. Yang penting ngaji. Betul. Yang penting ngaji itu dapat pahala. Tapi tingkat yang lebih tinggi ngaji, ilmunya dapat, dipraktekkan. Ya kan gitu Pak. Lah kan kalau yang penting ngaji, ada orang yang seneng ngaji Pak, di mana-mana muter gitu. Ya dapat pahala sih insya Allah. Niatnya ngaji. Cuma yang jadi masalah, dia kalau ditanya ilmunya apa, wes pokoknya lucu, wah gitu ya, lucu. Jadi kan yang penting ustadznya lucu. Itu terkenangnya cuma ustadznya lucu. Ilmunya apa? Ya wis ya enggak tahu gitu.
Jadi dia muter, ikut ngaji sana, ikut ngaji sini kan karena ustadznya lucu. Ya mungkin bagi dia itu hiburan aja, stres harian gitu ya. Nah, itu ngaji itu hiburan. Dapat pahala, insya Allah dapat pahala dengan majelis ilmu. Cuma kemudian kan kalau kita hanya levelnya di situ, kita mengatakan ya kan saya lebih baik daripada sing ora ngaji. Loh aku ki ahli ngaji, betul. Jenengan ahli ngaji itu dapat pahala. Cuma yang lebih baik adalah kita ngaji ilmu yang dapat nih ilmunya praktek. Ya praktek itu hal yang sederhana lah Pak. Kita itu ngaji itu dapat ilmu sedikit praktek, dapat ilmu sedikit praktek. Contoh yang paling gampang. Ini kalau kita bicara tentang ini ya, kita ngomong ilmu ini kan proses bagaimana kita praktek. Ada hadis tadi yang disampaikan Pak Tri ya, bahwa kalau habis sholat subuh berjamaah, zikir, kemudian sampai suruk, sholat 2 rakaat. Ini kan proses praktek, ya kan? Ini bagaimana kita mempraktekkan sebuah ilmu, dapat ilmu, dipraktekkan. Nah itu prosesnya. Nah alangkah lebih baiknya kalau kemudian diistiqomahkan. Nah, ini kan proses selanjutnya. Kita sudah dapat ilmu, praktek sekali, berikutnya istiqomah terus, gitu. Nah terus nanti kemudian jenengan dapat ilmu apa lagi? Banyak gitu. Nanti seolah kalau ngaji itu kan dapat tambahan ilmu gitu ya, banyak. Misalnya kalau kita bicara tentang dzikir, ini kita kan tadi dzikir dulu, dzikir pagi. Cuma memang karena belum pernah saya bedah masing-masing ya, maknanya mungkin suatu saat saya bedah makna sehingga kita itu ngerti kenapa kok saya membaca ini gitu ya. Karena ini kalau jenengan ngerti tadi yang dibaca ketika dzikir pagi, doa-doa atau itu itu doanya bagus. Maka istiqomahkan itu setiap habis subuh baca. Gitu ya. Sudah dapat ilmunya dibaca. Allahumma inni as'aluka khaira ma fi hadal yaumi wa khaira ma ba'da. Ya Allah, aku meminta kepadamu kebaikan pada hari ini dan sesudahnya. Gitu kan? Wa a'udzubika min syarri ma fi hadal yaumi wa syarri ma ba'dah, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan hari ini dan sesudahnya. Loh, itu contoh. Kalau kita sudah tahu, berarti supaya saya mendapatkan kebaikan dan dijauhkan dari keburukan hari ini, doa ini dibaca. Itu. Wah, kesuwen Pak. Wah, aku masih banyak kegiatan. Ya tergantung jenengan kegiatannya apa sih gitu ya. Alhamdulillah kita ini tinggalnya di Semarang gitu. Kalau jenengan ngantor itu insya Allah ya ora mangkate ora gasik-gasik karena nggak telat, nggak macet. Makanya jenengan ning Jakarta ya aku maklum lah itu. Jenengan ning Jakarta wis ngono tinggalnya ning ngene Bogor gitu kan. Tinggal di Bogor, kantornya di Jakarta. Itu bar subuh mangkat. Gitu ya. Karena mikirnya jadwal KRL itu nanti misalnya gitu. Nah ini ya wajar, itu nek ning Jakarta. Itu pun ya misalnya jenengan tadi kalau seperti itu, wong ning KRL nganggur, ya iso dzikir di situ. Gitu. Nah ini saya ketemu kemarin ngobrol sama Ustadz Mansur itu ya. Dia cerita tentang temannya, kan saya tanya, dia seorang hafid. Seorang hafid itu Pak memang susahnya kalau hafal Quran itu mempertahankan hafalan Quran. Maka butuh murojaah. Murojaah itu pengulangan gitu. Mengulang terus. Dan biasanya seorang hafid itu dalam rangka murojaah dia punya target sehari berapa juz. Nah, diulang-ulang setiap hari punya target. Biasanya targetnya mereka itu sehari 5 juz Pak. Nah, beliau kemudian cerita, nah itu tadi saya bilang, beliau bagusnya punya standar temannya yang lebih tinggi, tidak standar yang lebih rendah. Dia mengatakan, saya Pak, kelemahan saya kalau murojaah itu saya tidak bisa tanpa pegang kitab. Jadi maksudnya kalau dia lupa-lupa itu bisa segera buka. Jadi dia tetap pegang kitab Qur'annya. Itu dia. Kalau teman saya dia bilang, teman saya itu sudah nggak pernah pegang kitabnya, tapi dia setiap hari bisa 5 juz. Kenapa? Karena dia, si temannya ini dia cerita, dia rumahnya di Demak, kerjanya di Semarang. Naik motor, perjalanannya 1 jam.
1 jam itu Pak, katanya dia, itu bisa 2 juz. 2,5 gitu. Jadi berangkat itu temennya ini ngapalin Quran. Bayangkan naik motor Pak, itu sambil baca Quran ini tadi. Dari sejak berangkat dari rumah sampai ke tempat kerjanya. Katanya kalau 1 jam itu berarti ya kalau ya kira-kira kalau ngapalin gitu ya, itu sekitar 2 juz lebih sedikit. Pulang pergi 5 juz Pak. Wah itu luar biasa kan? Nah, itu bisa Pak. Sementara kita, nah ini kan makanya coba bandingkan gitu ya. Kita ini selama ini kan saya kalau kemudian dengan cerita itu, lah aku ini misalnya neng dindi gitu, kita berangkat, apa sing dilakoni? Kira-kira ada dikir, wis ora usah ngomong maca Quran ini ya. Kira-kira ada dikir enggak? Sedikit. Nah, iya kan? Banyak HP-nya. Jenengan dari rumah berangkat kerja. Dari rumah berangkat kerja. Kira-kira berapa menit? Sing jauh-jauh lah ya, sing jauh-jauh. Pak Eko berapa menit Pak Eko? Dari rumah sampai 45, 30 menit lah paling cepat ya toh. Wah, ngono kuwi terus ning dalan ngopo? Itu tadi, selama kita di jalan ngapain gitu. Itu. Jadi kalau saya mendengar cerita tadi, wah itu kan ada orang yang hebat gitu. Nah ini kadang-kadang kita kemudian permisif lagi. Lah saya kan masih mending Pak, ini tadi saya berangkat itu sudah doa itu, mending saya sudah doa itu. Waktu yang orang lain nggak pernah doa. Iya betul. Tapi kan standarnya bukan begitu. Standarnya kita lihat yang lebih tinggi. Kok bisa ya ada orang selama perjalanan itu dia tadi misalnya baca Quran, atau ya tadi kalau kita mungkin nggak hafal Quran, ya paling nggak dikir ropok kayak ngono loh. Apa susahnya gitu? Misalnya gini, kalau banyak orang yang kemudian pengen memperbanyak sholawat, ya wis sholawat toh, gitu. Bisa nggak kita ini selama perjalanan sholawat terus gitu ya? Misalnya, katanya pengen memperbanyak sholawat. Atau kalau kemudian selama perjalanan itu istighfar terus gitu, bisa apa tidak? Nah ini mengingatkan aja, saya juga kadang-kadang ya sering lupute gitu ya. Jadi apa ya, kita ini sering lupa bahwa diri kita itu belum tentu baik, atau kadang-kadang kita menganggap diri kita sudah lebih baik. Apalagi kayak Pak Panca itu kerjaannya ngukur dalan itu. Wah, ngukur dalan itu ya. Nah ini ngukur dalan itu selama berjam-jam itu. Itu coba kalau dikir, wah luar biasa. Pak Panca itu nek dikir selama perjalanan kan wis ngalahke sing liyane gitu ya. Gitu. Ngalahke liyane. Karena liyane nek kerja wis ora, misale nek wis kerjane ning kantor ya toh, wah sudah lupa gitu kan. Maka yang di mana yang kira-kira kita itu bisa, ya disitulah kita coba dikirnya gitu loh. Ya kan? Kalau sudah kerja kita itu wis angel lah ya, orang kita itu angel gitu sambil kerja sambil dikir gitu. Angel. Ya sudah. Di waktu mana kita bisa dikir, disitulah kita dikir. Di situ kita dikir. Ya di perjalanan boleh. Kenapa? Karena ketika kita jalan, kita harus menyadari kita tidak tahu di jalan ada apa dan sebagainya. Kalau terjadi sesuatu, ketika kita berzikir kepada Allah, insya Allah, Allah akan lindungi kita. Atau terjadi sesuatu, kita itu bisa mengerti ini maunya Allah. Numpak motornya, kebanan. Itu. Nah, itu rasanya itu sementara dikejar waktu. Nah, coba. Nah, kalau sudah seperti itu kan isinya kemrungsung gitu ya. Gitu ya. Itu. Tapi kalau jenengan bisa sambil dikir kan beda. Tapi kalau enggak itu, wah, isinya kemrungsung. Wah, pengen marah gitu. Ya sudah. Ini tadi. Bagaimana kita sekarang menaikkan level standar kita, tidak melihat yang bawah tapi melihat atas. Saya selama ini belum ini yang saya lakukan, tambah gitu ya. Maka kan kalau kita mendengar cerita para sahabat itu kan mesti bertanya, apa ya yang amal, apa yang belum
saya lakukan gitu. Ini kayak Abu Bakar. Abu Bakar itu sahabat utama Rasulullah, sehingga beliau itu kemudian diangkat sebagai khalifah karena beliau orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Bahkan ketika Rasul itu mau hijrah itu, dia sudah menunjuk nanti hijrahnya sama Abu Bakar. Abu Bakar disuruh belakangan karena suruh nemani Rasulullah. Saking dekatnya itu, bahkan kemudian akhirnya Rasulullah menikahi anaknya. Jadi Abu Bakar ini menjadi apa? Mertuanya. Nah, itu. Abu Bakar menjadi mertuanya. Memang kalau kita lihat ini Khulafaur Rasyidin ini masing-masing punya hubungan kekeluargaan dengan Rasulullah. Abu Bakar dan Umar ini mertua Rasulullah, Utsman ini menantunya, Ali juga menantunya. Itu ya. Jadi ini mertua-mertua, menantu-menantu. Itu ya. Jadi ini Khulafaur Rasyidin itu gitu, antara mertua dan menantu. Nah, tetapi kita lihat nih, yang tadi kita cerita Abu Bakar itu ketika diangkat sebagai khalifah, Rasulullah sudah meninggal. Yang pertama ditanyakan kepada anaknya Aisyah, itu dia tanya, "Nak, kira-kira apa yang dilakukan Rasulullah dan belum Bapak lakukan?" Gitu. Nah, dipikir-pikir, dia sudah dijamin masuk surga. Mungkin kalau saya diomongi sudah masuk surga, wah sudah senang saya, udah wis santailah, tiket sudah ada kok gitu ya. Tapi ini bagi Abu Bakar tidak. Standarnya itu dia pengen standarnya Rasulullah, kan gitu. Apa yang belum pernah saya lakukan dan sudah dilakukan oleh Rasulullah. Maka jawaban anaknya, "Pak, Bapak itu satu-satunya orang yang selalu melakukan apa yang Rasulullah lakukan." Kata anaknya begitu. Cuma kalau aku ditanya apa yang belum Bapak lakukan, ada Pak. Rasulullah itu setiap pagi dia datang ke sana, itu loh Pak, ke sana itu jalan sana. Itu nanti di sana ada pengemis buta. Nah, itu Rasulullah itu selalu bawa makanan, nyuapi pengemis itu. Nah, itu pasti Bapak nggak pernah kan? Oh iya, nggak pernah. Maka akhirnya dia berangkat Pak. Nah itu sahabat itu begitu. Saya belum pernah melakukan amal soleh itu, saya lakukan. Berangkatlah dia besoknya bawa makanan dan praktek. Katanya tadi Rasulullah nyuapin si pengemis ini. Maka kemudian dia datang ke sana. Begitu dekat, ternyata si pengemis ini memaki-maki Muhammad gendeng, Muhammad Edian gitu. Ini kan perasaannya si Abu Bakar antara mau dilanjutkan atau mau memukul gitu, kira-kira begitu. Ini orang kok kebangetan ya, bener apa enggak ini? Sementara Aisyah mengatakan, oh ini tempatnya dan ini betul orangnya ini. Tapi kenapa dia memaki-maki Muhammad? Kalau dia setiap hari disuapin oleh Rasulullah, kenapa dia memaki-maki Rasulullah? Dan itu yang membuat saat itu ragu-ragu Abu Bakar mau melanjutkan atau tidak. Cuma dia kembali lagi kepada standar tadi. Dia pengen standarnya sama dengan Rasulullah. Maka dia mikir, kalau itu dilakukan Rasulullah, Rasulullah harusnya jauh lebih sakit hati daripada saya. Ya kan gitu. Akhirnya dia kemudian tetap melanjutkan dan kemudian nyuapi. Begitu nyuapi ini Pak, ini langsung komplain ini si pengemisnya. Gitu. Kamu siapa? Gitu. Ini pengemisnya buta ya, jadi nggak tahu. Dan kemudian Abu Bakar jawabnya, lah aku kan orang yang biasanya. Kata Abu Bakar begitu, aku orang yang biasanya. Kata si pengemis ini, enggak. Oh, kalau ini enggak biasanya. Beda. Kalau yang biasanya itu kalau nyuapi itu halus, kamu kasar. Katanya gitu. Kasar kamu. Ini beda ini. Kamu siapa? Kemudian Abu Bakar jawab, aku Abu Bakar. Lah yang biasanya nyuapin aku siapa? Katanya, dia tanya gitu karena dia nggak tahu siapa yang nyuapin. Kemudian Abu Bakar jawab, ya yang kamu maki-maki tadi itu loh. Siapa? Ya yang kamu maki-maki tadi, Muhammad. Iya, gitu. Jadi selama ini yang nyuapin aku itu Muhammad. Iya.
Gitu. Nah, coba. Akhirnya dari situ kemudian si pengemis ini akhirnya masuk Islam. Gitu ya. Nah itu tadi Pak, standar, ini sekali lagi standar yang dipakai sahabat itu standarnya tinggi, yaitu standarnya Rasulullah. Sementara kita itu ya tadi ya kadang-kadang kita mencari standar sing gampangan ya, sing kira-kira kita ini merasa diri kita lebih baik. Jadi kita mau nek carane sekolah itu mau kan nilainya lebih baik itu nilainya jelek itu membandingkan dengan yang lebih jelek gitu ya. Jadi nek nilainya jelek membandingkan yang lebih jelek. Rankingnya misalnya ada ranking gitu, ini misalnya gini, ini kan banyak model gitu ya kalau penguasa itu bikin, misalnya contoh, Indonesia itu jumlah penduduk miskinnya sekian persen, ya gampang, tinggal diganti standar kemiskinan, ya kan gitu ya. Tadinya misalnya kalau berdasarkan harusnya yang namanya miskin itu jika pendapatannya piro ya, katakanlah di bawah 1 juta, ya kan, ini dikurangi lagi di bawah 500.000 kan gitu. Jadi yang masuk kategori miskin menjadi lebih sedikit. Nah itu gitu Pak, ya kan. Jadi bagaimana ceritanya bisa maju nih bangsa kita nih kalau kemudian standarnya selalu cari standar yang rendah. Ya standarnya ditinggikan. Kalau perlu yang namanya miskin itu jika standarnya di bawah UMR kan gitu Pak. Tapi kan kayaknya pemerintah seperti itu tak malu. Kenapa? Karena jumlah penduduk miskinnya banyak. Padahal ketika menetapkan UMR itu maksudnya apa? Kan UMR itu kan upah minimum. Hitungannya berdasar apa? Berdasarkan kebutuhan hidup minimal kan gitu. Nah kalau begitu teori ini, kalau dia belum mencapai UMR berarti kebutuhan hidup minimal belum bisa dipenuhi. Teorinya berarti dia harusnya termasuk kategori miskin kan gitu Pak, teorinya gitu. Nah ning ya pemerintah ya ora gelem nek ngono kuwi ya nek ngono kok sing miskin akeh. Nek sing miskin akeh engko susah gitu. Ngeki bansose kakean gitu. Jadi akhirnya standar diturunkan. Nah ini harusnya tidak begitu. Nah, ini kepada kita ya, kembali lagi kepada apa yang kita bahas hari ini. Maka kalau kita ini berteman, cari teman-teman yang standarnya lebih tinggi daripada kita, kebaikannya. Sehingga kalau kemudian kita itu melakukan keburukan, kita tidak merasa diri kita jauh lebih baik. Kita merasa kurang. Nah kalau kurang kita tambahi, kurang tambahi. Ya ini alhamdulillah sekali lagi kita dimudahkan Allah. Ketemu di masjid ini itu insya Allah orang-orang baik. Tinggal kemudian kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Misalnya, saya ingin berkontribusi di dalam memakmurkan masjid. Apa kontribusinya? Ya sesuaikan dengan kemampuan panjenengan sendiri. Saya ingin kontribusi dalam hal apa? Dalam hal kegiatannya apa? Atau dalam kemudian memberikan sumbangan berupa dana dan seterusnya. Misalnya ini kita acara seperti ini, ngaji bersama. Kontribusinya apa? Ya kontribusinya bisa melakukan apa sih? Nyiap kayak gini. Ini kalau Pak Ajat tak suruh ini, ya sini. Wis kontribusi ini Pak Ajat alhamdulillah ya toh. Pak Ari nyiapke ngono kuwi ya. Wis alhamdulillah. Ono sing masak ngono kuwi alhamdulillah. Itu macam-macam itu kontribusinya. Dan itu tadi akhirnya kita kemudian berlomba-lomba di dalam kebaikan. Karena kita ketika saya belum punya kontribusi maksimal, ya cari kontribusinya. Jangan kemudian sekali lagi merasa diri kita sudah cukup dengan amal soleh kita dan merasa kebaikan kita itu kayaknya nggak apa-apa. Keburukan kita itu seakan-akan tidak masalah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita dan membimbing kita ketemu dengan orang-orang soleh dari dunia sampai akhirat.
Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.